Setiap tahun upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus diperingati di Istana Merdeka. Tapi tahukah Anda di mana pertama kalinya proklamasi Indonesia dibacakan? Berikut ini liputannya. Disinilah sorak-sorai kegembiraan masyarakat Indonesia terdengar lantang ketika Soekarno membacakan teks proklamasi pada 77 tahun lalu. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta ini menjadi saksi kegembiraan masyarakat Indonesia kala itu. Sebelum dirobohkan pada 1960-an lalu, di tempat ini berdiri rumah tempat tinggal Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Rumah ini menjadi tempat tinggal Bung Karno sejak 1942 hingga 1946. Nah, di tempat saya berdiri saat ini 77 tahun lalu berdiri rumah Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Nah, di rumah inilah, di sini, di teras rumah Soekarno pada kala itu, ia membacakan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi. Tempat pembacaan teks proklamasi ini ditandai Soekarno dengan membangun sebuah tugu yang berlambang petir. Tugu ini melambangkan peristiwa kemerdekaan Indonesia yang cepat dan mendadak bagaikan petir dan gemanya terdengar di seluruh dunia. Soekarno memilih rumahnya sebagai tempat dibacakannya proklamasi karena lapangan Ikada yang lebih representatif dipenuhi tentara Jepang. Sebelum ditempati Soekarno dan istri pertamanya Inggit Garnasy, rumah proklamasi ini ditempati oleh pengacara Belanda bernama Veit. Jadi peruntukannya daerah ini adalah tempat tinggal orang Belanda. Jadi jangan ngimpi kalau di sini ada orang pribumi, orang timur asing, ya kan? Cina, Arab, India, Pakistan, itu nggak boleh. Yang boleh hanya orang Belanda. Jadi ketika itu, ya kan, yang saya sebut kemarin itu Baron van Aspek tahun 30-an, 31, dia pejabat gitu. Kemudian sampai akhirnya digantikan yang Mr. Veit itu, ya kan? Itu sudah tahun 35 tahun menjelang tahun 40. Nah, dia dengan istrinya situ, dia ada advokat, seorang pengacara. Rusdi Hussein mengaku pada 1950 ia pernah diajak orang tuanya mengunjungi rumah bersejarah ini. Rusdi mengatakan rumah tersebut memiliki halaman yang luas. Gaya bangunannya pun minimalis bergaya desain Art Deco. Rumah yang menjadi awal kebangkitan bangsa Indonesia dari masa penjajahan ini sayangnya kini tak bisa dijumpai lagi. Sang pemilik rumah memutuskan untuk merobohkan rumah itu pada 1960-an. Ketika gedung Pola yang kini dikenal sebagai Gedung Perintis Kemerdekaan mulai dibangun. Muncul sejumlah teori tentang alasan dirobohkannya rumah itu. Salah satunya adalah rumah itu menghalangi gedung yang kini dijadikan kantor Bakamla. Sayangnya, tak satu pun orang tahu kebenaran dari teori-teori tersebut. Pada 2000, pemerintah DKI sempat melakukan pembongkaran Taman Proklamasi untuk melihat pondasi dari rumah bersejarah itu dengan tujuan untuk melakukan pengkajian rumah Bung Karno jika rumah ini akan dibangun kembali. Nah, kalau Anda jalan-jalan di sekitar Taman Monumen Proklamasi ini, pasti Anda akan melihat ada gundukan-gundukan batu seperti yang saya lihat saat ini. Nah, gundukan batu ini kabarnya adalah bekas dari pondasi rumah milik Soekarno kala itu. Dan beberapa waktu lalu, pemerintah setempat juga sempat membongkar kembali taman ini untuk melihat bekas-bekas pondasi dari rumah tersebut. Dan memang ditemukan beberapa bekas pondasi dari rumah Soekarno pada kala itu cukup besar. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta kini dikenal sebagai lokasi Tugu Proklamasi. Lahan seluas 4 hektar ini kini menjadi sebuah taman yang digunakan warga untuk berbagai aktivitas dan juga wisata sejarah.
Sejumlah sejarawan berharap tempat ini tak hanya menjadi kenangan belaka. Mereka berharap peringatan kemerdekaan Indonesia dilaksanakan dengan meriah setiap tahunnya di tempat ini. Karena Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 inilah yang menjadi saksi dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.